Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftia Nikmatul Ulfiani dari Prodi Ekonomi Syariah 4B, absen 14. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Utama dari Prodi Ekonomi Syariah 4B dengan absen 13. pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran atau Balance of Payment atau BOP adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Secara sederhana, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi atau perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Transaksi neraca pembayaran internasional. Di Indonesia, transaksi neraca pembayaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan atau transaksi barang, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Yang kedua, transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Yang ketiga, transaksi finansial. Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode. Adapun kategori-kategori yang ada di transaksi finansial, yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Jenis-jenis neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat, sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Yang kedua yaitu neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Secara sederhana, neraca pembayaran surplus dapat diartikan seperti jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran. Dan yang ketiga yaitu neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Jika suatu negara ingin meningkatkan pendapatan atau surplus, maka perlu menurunkan nilai impor sekaligus menaikkan atau menambah nilai ekspor. Fungsi neraca pembayaran. Fungsi-fungsi neraca pembayaran diantaranya 1. Sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. 2. Sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat, sebagai data-data keuangan internasional. Yang kelima, sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Yang keenam, sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Tujuan neraca pembayaran. Adapun tujuan-tujuan dari penyusunan neraca pembayaran sebagai berikut: untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Komponen-komponen neraca pembayaran.
Komponen-komponen yang ada di dalam neraca pembayaran dibagi menjadi 5 kelompok neraca, yaitu yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah suatu data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua, neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat, neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Yang kelima, neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat, neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Yang kelima, neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Berikut adalah penjelasan materi neraca pembayaran internasional dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.